Saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema HUT GPM ke-75, Gereja yang tahan uji di tengah pusaran zaman. Tema ini merefleksikan secara simbolik gereja berada dalam perjalanan historis yang panjang dan berada dalam perjalanan yang liku-liku dengan berbagai ombak, mengisyaratkan kepada gereja ini untuk terus-menerus melakukan kritisi, koreksi, dan pembaharuan dari waktu ke waktu. Karena gereja ini terus berproses dengan seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa, dan komponen agama-agama. Keterpanggilan gereja untuk membangun panggilan dan misi yang terus bermutu, kontekstual, fungsional, dan transformatif di tengah-tengah deras perubahan-perubahan masyarakat yang konstan. Sebagai gereja pulau-pulau di wilayah Maluku, saya berada sekarang ini, saudara-saudara, di tepi pantai, di tempat penyeberangan Galala Poka Rumah 3. Ini merefleksikan bahwa salah satu ciri yang paling unik dan karakteristik pelayanan gereja Perusahaan Maluku adalah pulau-pulau. Karakteristik ini mau menjelaskan kepada kita terpanggil untuk membangun sebuah teologi yang betul-betul bermutu, kontekstual, dan fungsional. Sekaligus teologi yang menggairahkan kita untuk menjawab problematik yang real yang dihadapi oleh gereja ini. Bahwa sebagian jemaat-jemaat GPM berada di dalam realitas kemiskinan. Dan oleh karena itu, bagaimana kita menumbuhkan sebuah eklesiologi di atas dasar teologi kepulauan yang betul-betul menolong jemaat-jemaat untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera, lebih adil, dan yang lebih berkemanusiaan. Sejak awal 6 September 1935 ketika gereja ini menyatakan dirinya untuk mandiri, tidak kurang tantangan yang ditemui. Bahkan sejak lahirnya banyak orang sudah meramalkan hari-hari mati daripada gereja ini. Melihat pada berbagai kenyataan kondisional yang sangat sulit pada waktu itu. Gereja ini ada di wilayah pulau-pulau, 1000 pulau. Ada di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara, bahkan sampai di Papua bagian selatan. Tantangan tidak sedikit, infrastruktur yang sangat sulit, komunikasi yang begitu sulit, ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun juga kualitas. Belum lagi ekonomi warga jemaat yang sangat miskin, keuangan jemaat yang sangat terbatas. Semua itu membuat orang bisa meramalkan bahwa GPM ini tidak akan bisa bertahan lebih lama. Belum lagi kalau kita melihat tantangan-tantangan di zaman pendudukan Jepang. Banyak pelayan, banyak hamba Tuhan, banyak guru Injil yang dibunuh. Banyak rumah gereja yang hancur. Belum lagi di zaman RMS. Sampai pada masa reformasi di konflik sejak tahun 1999 yang lalu. Itulah tantangan-tantangan yang ditemui oleh gereja ini. Dalam tobat itu muncul dari saran dari Pak Ketua Sinode Lama, Tom Pacesina. Waktu itu dia sebenarnya diminta sebagai salah satu pembicara utama dalam sidang sinode tahun itu waktu itu. Dan dia sampaikan satu topik, bertobatlah kamu karena Allah sudah dekat. Selama ini kita harus mengaku bahwa GPM ini tidak selalu taat kepada Yesus Kristus. Dia bilang, GPM tidak selalu taat, tidak tunduk kepada kuasa roh dan firman Tuhan Allah, dan itu disebut pesan tobat, pesan pertobatan total. Jadi seluruh pendeta diminta, dan seluruh pendeta dan seluruh kita diminta untuk mengadakan pembaruan, pertobatan total, pembaruan hidup. Semua harus tunduk kembali dan taat kepada firman Tuhan dan roh Allah saja, salah satunya yang memimpin dalam gereja yang benar.
Saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi, tema tahan uji mengisyaratkan kepada gereja ini bahwa gereja ini tidak hanya hidup dengan potensi-potensi yang dimilikinya, tetapi gereja ini hidup dari berkat Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam seluruh upaya Gereja Perusahaan Maluku, kita mengupayakan untuk membangun kualitas sumber daya manusia gereja yang berkapasitas etik, berkapasitas moral, berkapasitas spiritual, serta yang memiliki kecerdasan dan kematangan sosial di tengah-tengah relasi-relasi kemanusiaan kita yang multikultural sekarang ini. Saudara-saudara, kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan masyarakat multikultural. Dan kita terpanggil untuk membangun sebuah kehidupan yang saling menghormati, saling menghargai, saling membanggakan, dan saling mendukung. Tanpa itu kita tidak mungkin membangun sebuah kemanusiaan sejati di negeri ini. Pada tahun 2010 ini ada beberapa momen gereja tingkat sinodal yang akan dilaksanakan.
misalnya sidang sinode ke-36 dan juga Kongres Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Nah, seluruh kegiatan HUT yang kita lakukan adalah bagian dari persiapan umat untuk menghadapi momen-momen tingkat sinodal dimaksud. Kita jadikan HUT sebagai pesta iman bagi warga gereja kita. Kegiatan HUT ini dilaksanakan bersamaan dengan basudara kita yang beragama Muslim sementara melaksanakan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan dilakukannya pun membuka ruang untuk terjadi interaksi sosial di antara warga masyarakat dalam melindungi warga GPM dengan warga non-GPM, baik yang beragama Kristen dan terutama saudara Muslim yang sementara berpuasa. Dan itu dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan juga diikuti mereka yang berasal dari agama-agama lain. Dan itu suatu yang sangat baik bagi kita. Gereja Protestan Maluku dalam perkembangan ke depan sangat diperhadapkan dengan problem-problem yang rumit dan kompleks dari masyarakat. Yang mesti dipikirkan oleh gereja ini adalah bagaimana membuka ruang agar komunikasi bisa berjalan secara baik ya, untuk menunjang pelayanan. Karena itu dalam HUT GPM kali ini telah ditetapkan website Gereja Protestan Maluku ya, dan itu akan dilakukan oleh Ketua Sinode GPM ketika resepsi HUT dilaksanakan. Dengan website Gereja Protestan Maluku telah diluncurkan pada saat perayaan hari ulang tahun GPM ke-75. Karena GPM ini gereja pulau-pulau di mana budaya masyarakat Maluku ini beragam, karena itu kegiatan-kegiatan kita lakukan pun bernuansa budaya yang sangat tinggi. Tujuannya cuma satu, agar gereja juga bertanggung jawab dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya masyarakat Maluku yang hidup di tengah-tengah masyarakat sampai dengan saat ini. Dan ternyata kita bersyukur pada Tuhan bahwa olahraga yang sifatnya tradisional ini mendapat perhatian yang luar biasa dari warga jemaat. Dan itu dibuktikan dengan begitu banyaknya regu-regu dari jemaat-jemaat yang mengikuti kegiatan ini. Dalam HUT GPM kali ini pun pada tanggal 6 tepatnya ulang tahun GPM jam 5.30 pagi dilaksanakan keluarga GPM bersyukur pada Tuhan. Dan seluruh keluarga GPM pada seluruh jemaat dalam Gereja Protestan Maluku diharuskan melaksanakan ibadah syukur tersebut. Hamparan pertemuan dan tantangan gereja pulau-pulau ini melintasi arus zaman yang sangat nyaris membentarkan kita untuk terus meneruskan sejarah gereja. Gereja Protestan Maluku merupakan salah satu mitra utama pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembinaan dan pembentukan karakter sosial kemasyarakatan. Sehingga kali ini 75 tahun silam Tuhan berkenan menuntun gereja ini. Tema hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku tahun ini adalah gereja dalam ketahanan menghadapi kesusahan zaman. Ini pertanda bahwa gereja harus mampu untuk bisa berdiri mandiri, mengabdikan dirinya bagi umat, bagi gereja, bagi bangsa dan negara, dan juga bagi keluasan pekerjaan Tuhan. Satukan tekad, wujudkan konsepsi kemitraan dalam hidup keluarga, gereja, bangsa dan negara. Perempuan dan laki-laki GPM bagi
Saudara-saudara, kemajemukan adalah sebuah keharusan untuk membangun sebuah kesadaran belajar satu dari yang lain. Kemajemukan atau pluralisme tidak lain daripada sebuah cara pandang yang lebih positif dan optimistik terhadap adanya perbedaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat Pancasila seperti Indonesia, tidak boleh ada kelompok, entah karena agama, entah karena etnis, entah karena suku, yang merasa termarginal dan dimarginalisasi cuma karena alasan agama atau suku atau budaya. Saudara-saudara, gereja terpanggil untuk membangun sebuah kesadaran pluralisme, kesadaran kemajemukan, mendorong sebuah kehidupan beragama yang lebih terbuka, yang lebih pluralistik, lebih dialogis, lebih fungsional, dan lebih yang mampu untuk mentransformasi kehidupan manusia itu. Manusia dan kemanusiaan adalah fokus daripada agama-agama itu sendiri. Semua agama-agama terpanggil untuk membangun sebuah kualitas kehidupan manusia yang berkeadilan, manusia yang beradab, manusia yang bermoral, manusia yang beretika. Hanya dengan itu, agama-agama itu berarti bagi kemanusiaan. Dalam program-program pelayanan, program-program bersama, dialog, kerjasama dengan saudara-saudara Muslim, saudara-saudara Katolik, saudara-saudara Hindu dan Buddha, menjadi agenda-agenda yang konkret. Misalnya kita membangun dialog antara agama pada klasis-klasis, pada desa-desa. Kita membangun juga kerjasama lintas agama. Dialog bukan hanya sesuatu yang berada dalam pikiran kita, tetapi dialog harus mengambil bentuk yang konkret. Dialog in action, dialog kemanusiaan. Ini yang kita butuhkan. Pluralisme bukan sebuah pendekatan